Coba say hi sini. Nggak say hi. Hai, sarangyo. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung, Ibu Yulia Budiarti, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Ayu Wulandari SPD GR selaku narasumber CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Bandar Lampung, yang dalam hal ini kesempatan hari ini kita akan menyaksikan, kita akan mengikuti, kita akan melaksanakan seminar budaya positif yang dilaksanakan, yang akan berbagi praktek baik yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Ayu Wulandari SPDGR. Selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang nantinya insya Allah akan kita ikuti sampai dengan akhir. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga doa, keempat pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya selaku MC mari bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung, yang dalam hal ini akan disampaikan kepada Ibu Yulia Budiarti, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Wulandari SPDGR selaku CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak
Ibu, rekan-rekan, guru SPD Negeri 1 Bandar Lampung yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyimak dan mencermati apa yang akan disyariatkan atau dibagikan oleh Ibu Ayu Wulandari sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 11. Pada pagi hari ini mudah-mudahan kegiatan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua nanti dapat memetik manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Bapak dan Ibu, salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk karakter peserta didik, untuk menumbuhkan sebesar-besarnya potensi yang ada pada diri peserta didik. Dan tugas kita guru adalah untuk bagaimana menumbuhkan dan juga memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik kita, dan kemudian juga merawat peserta didik kita yang kalau kita ibaratkan sebagai benih, kita adalah petaninya. Nah, tugas kita sebagai petani adalah bagaimana caranya supaya sesuai dengan kodrat anak ini tumbuh dengan seoptimal mungkin. Budaya positif yang akan disyariatkan oleh Ibu Ayu Wulandari ini adalah suatu bentuk upaya untuk menumbuhkan kedisiplinan, karakter positif dari dalam diri peserta didik yang muncul dari dalam diri mereka secara intrinsik, sehingga tidak lagi hukuman dan juga reward menjadi relevan. Tidak lagi relevan karena yang paling tinggi syaratannya atau yang paling tinggi kesadaran atau kedisiplinan itu adalah ketika muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, bukan karena sebuah hukuman atau sebuah penghargaan. Nah, ini yang akan dicarikan oleh Ibu Ayu dan juga menyampaikan nanti ininya ya Bu, rancangan aksi nyatanya ya di sini. Ya, saya juga mengharapkan dan mendorong kita semua untuk tidak berhenti sampai di sini, terutama untuk CGP. Berhenti pada saat program sudah selesai, tidak ya. Ini hanya salah satu jenjang yang untuk kemudian di kedepannya akan diimplementasikan dalam setiap pembelajaran. Nah, salah satu upaya sekarang ini adalah mengimbaskan kepada teman-teman semua, menularkan yang kemudian juga bisa di ATM-kan, diamati, ditiru dan dimodifikasi, bahkan nanti juga diimplementasikan. Sebuah pengetahuan akan bermanfaat dengan optimal jika sudah diimplementasikan, jika sudah diwujudkan dalam sebuah perilaku. Nah, sekolah kan memfasilitasi supaya perilaku baik itu muncul dengan pembiasaan. Dibiasakan dulu dari lingkungan sekolah, dan mudah-mudahan ketika keluar dari lingkungan sekolah itu sudah terbentuk dari dalam diri peserta didik kita, sehingga tidak lagi karena takut oleh poin atau hukuman, tetapi memang muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, bahwa sadar bahwa oh ini nilai diri saya itu memang disiplin, jadi bukan karena takut poin, kalau terlambat dapat poin, dapat hukuman dan sebagainya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Ayu dan juga Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi ajang buat kita belajar, kemudian meningkatkan potensi dan pemahaman kita, yang kemudian nanti berimbas kepada implementasi di kelas-kelas, berdampak kepada peserta didik kita, yang selanjutnya pasti berdampak terhadap sekolah secara global. Kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah dampaknya akan besar. Tapi kalau Bu Ayu sendiri itu akan kecil dan juga butuh waktu yang lama. Malah nanti ada stage, ada titik di mana nanti jenuh gitu ya, capek karena sendirian. Tapi kalau bareng-bareng sama-sama, kita bergerak bareng-bareng, kita bergerak bersama-sama, insya Allah itu terjadi percepatan transformasi yang terjadi khususnya di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Jadi kita bersama-sama nanti mengimplementasikan pengetahuan yang sudah ditularkan oleh teman-teman kita ini ke anak-anak didik kita, ke kelas-kelas kita, yang nanti pasti juga terlihat secara global
di sekolah. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar, selamat berbagi. Mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya tidak afdol rasanya tatkala kita melaksanakan kegiatan tidak bermunajat terhadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Syahrul. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tujibu biha min jami'il a'mali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Allahumma biha min jami'i sayyid tanfa'una biha ya Allah. Innaka ala tarjumu billahi biha as-sabiyyat min jami'il khairati fil hayati wa barakatuh kulli syai'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum min kulli syai'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Rahim ya Wadud. Waghfirna bi halanika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa bi fadlika an sira khususan hajati ukhtina ayu wal dari. Udri salamah wal afiyah wal barakah wa hasilna qasidaha ya Allah wa hasilna qasidaha ya Allah. Syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasilu biha alaina ainal arzal wa tuhassinu biha alaina ainal akhlaq. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya mu'minin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga pada seminar pagi hari ini budaya positif akan bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah, khususnya untuk siswa-siswi kita semua yang dari SMP 1 Bandar Lampung. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi tanya jawab yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Ayu Wulandari SPD GR CGB Angkatan 11. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara diseminasi saya pada pagi hari ini. Izinkan saya berbagi praktik baik, izinkan saya berbagi apa yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti di modul 1.4 tentang budaya positif. Pada pagi hari ini tujuan diskusi kita
kita adalah untuk diharapkan dapat Bapak Ibu dapat memahami, mengidentifikasi dan menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah. Jadi setelah mengikuti diskusi kita pada hari ini, kita bersama berharap bahwa kita semua dapat memahami, kemudian dapat menerapkan budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah. Oke, sebelum ke budaya positif, di sini saya akan menyampaikan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Konsep menuntun, menurut Bapak Ibu, kalau menuntun itu harus dekat atau bisa dari jauh? Dekat, ya betul. Jadi ketika kita ingin menuntun, artinya kita harus dekat dengan murid. Itu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Agar apa? Agar anak ini selamat dan bahagia, sehingga dia bisa menjadi manusia seutuhnya dan bisa menjadi selamat dalam anggota masyarakat. Dan pendidikan juga harus berpihak pada murid. Oke, selanjutnya adalah budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Jadi, ketika kita ingin menciptakan budaya positif, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan selanjutnya lagi adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dan selanjutnya adalah restitusi, yaitu 5 kontrol, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu bagian sekolah yang kita cita-citakan. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang berkenan jawab, sekolah yang dicita-citakan itu seperti apa sih? Ini siapa yang ingin menjawab? Ya, terima kasih tadi narasumber menanyakan kepada saya sebenarnya lingkungan yang seperti apa yang diharapkan. Saya pribadi sebagai seorang guru mengharapkan lingkungan sekolah itu pastinya nyaman, damai dan harmonis, di mana dari kenyamanan itu sendiri nantinya kita akan bisa memberikan waktu kita atau tenaga kita untuk bisa bersama mendidik atau menuntun anak seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Brian atas tanggapannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sekolah impian. Jadi ingin sekolah STEM seperti apa? Ayo Pak Meli. Mereka yang ingin memberikan teman kantor sekolah impian. Jadi kita memimpikan sekolah yang seperti apa? Jadi kita harus punya mimpi dulu ya Ibu, Bapak, agar kita bisa semangat untuk mengejar mimpi tersebut. Dan terima kasih. Sekolah yang dimimpikan dan menurut saya itu sekolah yang berkarakter beragama. Karena kalau dengan agama semua itu akan berjalan, yaitu utamanya Islam. Karena dengan kedisiplinan segala macam itu semuanya sudah diatur di agama Islam tersebut. Makanya kalau waktu RSPI itu di desa ini dulu bagus, itu karena agama. Nah, dari semua agama, anak-anak
diajarkan pernah sholat segala macam. Itu tertibnya ya dengan agama itu. Dengan agama kayak sekolah tes sama itu tidak sekolah. Menurut saya itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Weli. Ya betul ya, kita semua menginginkan sekolah yang berkarakter, anak yang berkarakter. Nah, anak yang berkarakter itu seperti yang dibilang Pak Weli tadi, bahwa kita harus mengedepankan agama. Nah, di sini untuk menciptakan anak yang berkarakter itu ada yang pertama, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif seperti yang disampaikan oleh Pak Brian. Kemudian pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ketika kita menginginkan anak kita memiliki karakter yang baik, kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita pasti membutuhkan rekan untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Kita kembalikan sekolah yang katanya Pak Weli, saya belum ada di sini waktu itu ya Pak Weli. Jadi sekolah yang RSBI yang muridnya memiliki kesadaran sendiri untuk sholat, untuk mengaji. Jadi motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang disiplin positif ini? Kita akan bahas melalui disiplin positif dulu. Pengertian apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Apa sih makna disiplin? Tepat waktu, oke, boleh, bagus Pak. Ada lagi? Disiplin, taat aturan, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Komitmen, ya bagus sekali. Tepat waktu, taat aturan, komitmen, ya betul, disiplin. Nah, sekarang kita lihat pengertian disiplin yang sesungguhnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ketika kita bicara disiplin, apa sih indikator disiplin? Tepat waktu ya pasti Bapak Ibu. Tepat waktu. Tapi ketika anak itu terlambat, itu merupakan salah atau tidak Bapak Ibu? Tergantung alasannya, betul. Kita semua sadar bahwa terlambat itu salah, tetapi setiap orang pasti memiliki alasan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menerapkan disiplin, bahwa sebenarnya disiplin itu adalah perintah diri sendiri. Kita nggak mungkin bisa memerintah orang lain. Menurut memerintah orang lain agar sependapat dengan pendapat kita. Jadi yang paling tepat adalah disiplin adalah memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke, nilai yang kita hargai ini yang digarisbawahi ya Bapak Ibu, nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Oke, untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman. Ingat Bapak Ibu, kan ada lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi itu Bapak Ibu
karena hukuman atau paksaan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nanti kita akan belajar Bapak Ibu, motivasi itu berasal dari dalam diri dan dari luar. Kalau intrinsik itu artinya berasal dari dalam. Oke, selanjutnya silahkan Bapak Ibu, di sini Anda adalah A. Cari teman sebelahnya aja. Yang satu mengepakkan satu tangan dan bayangkan bahwa di tangan tersebut ada benda atau sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kemudian pilih itu satu rekan, yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Yang ini adalah mengepakkan tangan dan membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Nah, yang si B coba bujuk rayu bagaimana agar A ini dapat menyerahkan apa yang digenggamnya. Boleh lewat rayuan dalam bentuk uang atau apa. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana bisa berhasil? Baik, bagaimana saya bisa berhasil membuka tangan rekan saya si A ini? Si A ini awalnya susah dirayu, Ibu pemateri. Tapi saya memiliki trik khusus di mana saya menawarkan surga untuk si A. Akhirnya si A ini luluh pada saya. Akhirnya si A luluh dan saya berhasil membuka tangan si A. Tepuk tangan dulu dong Pak. Oke, ditawarinnya surga, siapa sih yang gak mau? Coba Pak Sarul, apa sih yang berharga yang telah diberikan kepada pemberian? Sangat berharga yang telah diberikan. Karena jawabannya kamu Ya sebenarnya bidang ini juga angka juga ya Bu ya. Setelah saya melihat bola matanya Brian dan kemudian dia bercakap tentang surga, maka saya tunggu. Karena bagi saya surga itu ya sesuatu yang ibaratnya diamond lah ya. Harganya di surga lagi. Sebenarnya sebuah kesetiaan ya sebenarnya ini. Sebuah kesetiaan. Karena saya setia sama dia, jadi ya gitulah. Foto lah supaya. Oke, kesetiaan. Bapak memberikan kesetiaan dengan hadiah surga. Oke, ada lagi yang tidak berhasil? Yang tidak berhasil walaupun dari kayu-kayu? Bu Fitri, silakan. Ya, oke, silakan Bu Fitri. Saya tadi udah coba merayu kakak saya satu ini, agar dia nggak mau. Sepertinya dia tidak ada kepercayaan dengan saya, karena dia sekarang sudah minim sekali kepercayaan. Jadi saya tidak berhasil untuk membujuknya seperti itu. Oke, Bu Esti, silakan. Apa sih yang nggak bisa diberikan walaupun diiming-iming dengan sesuatu? Terlalu murah. Ini durasinya agak panjang. Kenapa Bu Fitri tadi buka tangan saya apa hal berharga
berharga sekalipun dia akan memberikan saya uang, kejujuran itu nggak bisa dibeli, Bu. Bagi saya segala sesuatu yang dalam diri saya, sekalipun orang mau, mohon maaf itu kalau di situ bahasanya membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, akhirnya susah untuk membuka. Dan dirimu juga tidak bisa digoda ternyata. Ada bahasanya menggoda di situ. Iya bisa hanya gitu, nggak mudah. Untuk apa ya? Gimana saya berbicara ini ya? Maksudnya segala sesuatu yang dalam diri ada pada saya yang insya Allah tentunya seperti yang Pak Meli bilang, sekolah ini akan menjadi sekolah yang baik tatkala anak-anak kita berakhlak baik gitu. Mengidamkan sekolah yang nyaman gitu. Kayaknya memang itu harapan kita semua. Dan kalau Bu Titi tadi menggoda saya nggak bisa. Memang bujukannya tidak mempan, gimana ya? Susah saya untuk membuka. Saya susah ngomongnya. Oke, terima kasih Bu Esti. Jadi tadi Pak Sarul dan Pak Fian membolehkan, sedangkan Bu Fitri dan Bu Esti tidak. Mereka semua mempunyai alasan ya Bapak Ibu mengapa Pak Sarul bisa memberikan kesetiaannya dan dihadiahi surga. Kemudian Bu Fitri walaupun akan memberikan segala apapun yang ada di dunia, tapi Bu Esti gak mau karena menurutnya kejujuran itu yang ada pada dirinya gak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia. Jadi kita semua menghargai bahwa setiap orang itu punya aksan dan Ya, alasan dalam berpindah dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa motivasi itu bisa berasal dari luar ataupun dari dalam. Kalau dari eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, dan kalau motivasi dari luar adalah untuk mendapatkan imbalan dari seseorang, dari orang lain atau institusi. Misalkan ketika siswa hadir tepat waktu karena tidak ingin dicatat namanya ketika telat, itu merupakan motivasi dari eksternal. Kemudian misalkan guru datang tepat waktu agar dilihat kepala sekolah kita ini sebagai guru yang baik, itu artinya motivasi itu berasal dari luar. Selanjutnya, kalau untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, itu merupakan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini Bapak Ibu yang merupakan tujuan disiplin positif. Jadi bukan hanya karena hukuman ataupun ingin mendapatkan sanjungan atau imbalan dari orang lain atau institusi, tapi dari diri sendiri. Kita yakin bahwa disiplin ini akan mengantarkan saya menjadi orang yang lebih baik. Ketika saya disiplin, saya akan menjadi hidupnya teratur seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu juga merupakan hukuman Bapak Ibu. Ketika kita memberikan misalnya snack ke anak yang nilainya 100, karena menjadi hukuman karena dia akan ketergantungan dan bisa menimbulkan iri terhadap teman-teman. Jadi ketika itu nggak ada snack lagi, mereka nggak akan semangat. Tapi ketika itu berasal dari diri mereka sendiri, mereka sadar mereka harus berbuat apa. Mereka sadar ketika tidak disiplin itu melanggar apa, itu akan jauh lebih baik. Oke, selanjutnya tadi kan penghargaan adalah hukuman.
kasih ya Bapak Ibu. Di sini apresiasi perlu diingat dalam beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya, di sini kita ada kalimat, kemarin saya perhatikan. Munculkan nilai kebajikannya Bapak Ibu, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita. Jadi anak itu tahu, oh saya dipuji karena rasa empati saya besar. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ibu juga tahu, oh ibu ini bangga karena saya peduli. Jadi mereka senang karena sikap mereka gitu dipuji, bukan karena pemberian hadiah dari kita. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi bukan berarti penghargaan tadi hukuman bukan berarti kita tidak bisa memberikan apresiasi ya Bapak Ibu. Apresiasi itu sangat penting apalagi bagi siswa. Kita aja senang ketika kerja kita diapresiasi ya Bapak Ibu, apalagi siswa kita. Kemudian mari kita berdiskusi antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ini saya akan minta coba Pak Weli catat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Anton, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Pak Sarul, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, Pak Brian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, Bu Resika, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, Pak Noval, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, coba kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Yang pertama itu benar adalah hukuman. Yang kedua juga benar adalah hukuman. Yang ketiga juga hukuman. Yang keempat betul pemberian konsekuensi. Yang kelima betul beresiko konsekuensi. Dan yang keenam itu hukuman. Kenapa yang ketujuh adalah konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena linier. Ya, dalam pembelajaran PJOK kita tahu bersama bahwa lari, kemudian lompat, push up itu kan merupakan materi yang ada dalam PJOK. Makanya disebut konsekuensi. Gak apa-apa karena linier tadi apa ya. Oke, selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Biasanya hukuman itu harus ditaati ya Bapak Ibu. Kita membuat peraturan, kemudian anak itu melanggar. Biasanya hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati. Misalnya kayak tadi datang terlambat, mereka harus push up, kan tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu. Itu disebut hukuman. Dan hukuman itu sifatnya mengikat. Kalau konsekuensi, ini sesuatu yang harus terjadi. Artinya mereka berbuat salah, mereka bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Seperti yang tadi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu merupakan konsekuensi. Kemudian bagaimana restitusinya? Restitusi merupakan pilihan. Dia boleh memilih membersihkan atau tidak. Kita tawarkan ke mereka, kita gali, kita tanya, nak, tumpahan air ini merupakan perbuatan salah atau tidak, nak? Kita tanya, kita gali ke atas sehingga dia sadar, oh ini perbuatan salah. Terus kita tanya, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi buat pilihan ya Bapak Ibu, bukan kita benar sekarang bersihkan. Jadi anak sendiri gitu, yang membuat pilihan. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak
untuk jangka waktu panjang. Yang kedua, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika anak itu sadar, ketika saya berbuat salah, selanjutnya dia akan tahu harus berbuat apa. Karena ketika anak itu kita suruh membersihkan meja, dia nggak punya pilihan, nggak punya opsi gitu untuk apa yang seharusnya saya lakukan. Terus kita juga nggak tahu alasan dia berbuat seperti itu. Kemudian, kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu bersifat netral, dan restitusi itu bersifat positif. Kalau restitusi, masalahnya terpecahkan. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Ketika kita ada hukuman, bisa jadi anak yang pasif itu yang nurut aja tanpa tahu tujuan dari peraturan dan hukuman itu seperti apa. Dan untuk yang nggak suka dikekang, dia akan memberontak ya Bapak Ibu. Gitu. Sehingga masalah itu tidak terpecahkan. Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi walaupun dihukum seperti apa, kalau memang anaknya itu nggak sadar, ya nggak bakal berjalan itu sistemnya. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita ngecek anak kelasnya bersih nggak ya kelas ini. Itu merupakan konsekuensi. Kalau restitusi, ketika kita menerapkan restitusi, hal yang akan kita dapatkan adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena dia sadar dari dalam diri sendiri. Kemudian, kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika mereka sudah lulus, ya sudah. Gitu. Tapi ketika konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi. Selanjutnya kalau untuk hukuman, murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apa itu restitusi? Ya, tadi kita bahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kita menekankan adalah proses menciptakan kondisi di mana murid itu dapat memperbaiki kesalahan mereka itu. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita sudah dikasih solusinya, kita nggak akan belajar Bapak Ibu, tapi ketika kita mencari sendiri solusinya, kita akan belajar dari pengalaman tersebut. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Oke, di sini Bapak Ibu bisa dibaca bersama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Oke, silakan Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Oke, siapa yang menjawab? Kan kita sudah tahu restitusi itu seperti apa. Dan ini ada sebuah kasus. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya Bapak Ibu, jadi Iva ini kurang ngasih pelajaran MTK. Jadi dia tuh diem aja di kelas. Ketika Pak Seno nanya, Iva ini gugup sehingga jatuhin pensil ke bawah meja. Ketika ditanya malah gugup, terus kemudian Pak Seno memanggil Iva sini. Dan kemudian malah mempermalukannya dengan menunjuk hidung. Menurut Bapak Ibu itu tindakannya tepat atau tidak? Tidak. Mengapa? Oke, betul. Karena dia telah mempermalukan muridnya sendiri di depan. Kalau kita menjadi Iva, kita akan malu ya Bapak Ibu ya? Yes. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Tidak memberikan? Oke, siapa yang menjawab? Dan tidak memanggil Iva. Mengapa Iva diam saja seperti itu ya, Bapak Ibu? Jadi Pak Seno langsung memanggil Iva dan mensuruh ke depan kelas. Itu merupakan hukumannya Bapak Ibu. Kita sepakat ya bahwa tindakan Pak Seno terhadap Iva merupakan hukuman. Hukuman tadi berdampak negatif ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Menurut Pak Brian, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas berbeda nggak sih Pak? Gimana Ibu pengantarnya? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas itu berbeda atau sama? Keyakinan kelas, peraturan kelas, Dan kesepakatan kelas sama. oke. Apakah Bapak sudah menerapkan, sudah buat kesepakatan kelas? Sudah. Oh, bukan wali kelas. Ternyata Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini bukan hanya wali kelas, tapi seluruh guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas. Tadi disebutkan bahwa keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas itu sama ya Pak ya? Kita Kontrak belajar. kartu belajar baik. Kita bahas ya Bapak Ibu. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini ada peraturan. Kemudian ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Jadi ternyata Bapak, peraturan dan keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, peraturan biasanya bersifat perintah. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang membuang sampah, dilarang melakukan kekerasan. Pokoknya bunyinya larangan. Dilarang menggunakan narkoba, jangan berlari di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan itu lebih ke kata-kata positif. Jadi peraturan itu biasanya hal-hal yang bersifat larangan. Kesepakatan kelas itu diubah dari peraturan yang bersifat larangan itu menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang membuang sampah, kita ubah menjadi jagalah kebersihan.
Betul. Kemudian keyakinan kelas, ketika kesepakatan kelas itu akan melahirkan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Seperti kalau buang sampah pada tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan bahwa tindakan saya ini bernilai kebajikan apa? Bersih, sehat. Oke. Di sini tanggung jawab juga ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kayak nilai kebajikan yang tujuannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nilai kebajikannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Oke Bapak Ibu, mari kita sepakati bersama bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu bukan hanya tugas wali kelas, tapi juga tugas kita semua sebagai guru ya Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas itu bisa dimulai dengan anak-anak itu menuliskan peraturan apa yang akan mereka patuhi. Misalnya dilarang membuang sampah pada tempatnya, kemudian dilarang mengobrol, dilarang makan. Nanti kita tempelkan di depan, kita baca bersama-sama, terus kita sama-sama ubah dari peraturan tadi menjadi kesepakatan kelas dengan hal yang lebih positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, kita buat apa ya anak-anak, kesepakatannya yang lebih positif, kalimatnya jagalah kebersihan. Jadi mereka akan sadar, bukan kita nggak boleh membuang sampah sembarangan, tapi kita harus menjaga kebersihan untuk apa gitu. Ya, jadi untuk kesepakatan itu akan melahirkan keyakinan. Selanjutnya di sini ada peraturan kelas. Di tingkat peraturan kelas itu ada keyakinan kelas. Ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, kita akan mendapatkan lingkungan yang positif. Untuk setelah kita mendapatkan lingkungan yang positif, kita akan bisa menerapkan budaya positif. Jadi bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu di dalam kelas. Kita buat keyakinan. Misalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Walaupun biasanya berdoa itu hanya di awal pelajaran pertama dan di jam terakhir. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, ketika kita masuk, kita buat kesepakatan bahwa kita harus sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Itu keyakinannya apa? Keyakinannya bahwa mereka akan memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Gak usah terlalu banyak Bapak Ibu, yang penting anak bisa menerapkan secara konsisten. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dirasa keyakinan kelas ini banyak yang melanggar. Bagaimana kalau kita tinjau lagi nak? Itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita tinjau lagi keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Masuk ke kebutuhan dasar manusia. Untuk menciptakan budaya positif, kita harus sadar bersama bahwa kita ini punya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi bisa jadi dia melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya. Itulah sebabnya kita harus menggali penyebab anak itu melakukan sesuatu. Kita harus tahu alasannya Bapak Ibu. Seperti yang kita praktekkan tadi, ketika Pak Safrul memberikan sesuatu yang berharganya kepada Pak Brian, itu mempunyai alasan. Sama halnya dengan Bu Esti tidak memberikan hal yang berharganya kepada Bu Fikri, itu juga mempunyai alasan. Kita baca bersama ya Bapak Ibu. Ibu Irma, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Sepaku,
sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Raka yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menanggapi situasi seperti Bu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Raka melakukan hal itu? Ada yang bisa bantu menjawab? Ini ada kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini Raka ini punya masalah. Dia sering meminta bekal temannya. Menurut Bapak Ibu, apa alasan Raka melakukan itu? Perut kosong. Oke. Dan lagi Bapak Ibu lapar ya. Tidak ada uang. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Ada lagi? Ingin diakui, ingin merasa hebat. Saya bisa loh memaksa diri saya. Gitu. Oke, ada lagi? Udah ya Bapak Ibu, kita lihat bersama. Di sini benar kata Pak Willy, Raka lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini bertahan hidup. Bisa jadi Raka ini tidak dibawakan bekal makan siang sehingga lapar, gak punya uang kata Bu Resika. Artinya dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Daripada saya sakit, saya minta aja kalau teman saya. Gitu ya. Ini karena bertahan hidup kita harus mencari alasannya ya Bapak Ibu. Kemudian teman Raka jadi perhatian kepada Raka ini kasih sayang. Jadi saya nanti diadain ke guru. Jadi dia ingin merasa ya itu bentuk perhatian atau ini dikasih misalnya. Raka membutuhkan makanan temannya yang ngasih. Itu juga rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini adalah penguasaan. Raka hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Ada juga Bapak Ibu anak yang seperti itu. Ya saya pengen aja, suka senang aja saya digangguin teman saya Bu. Itu karena dia butuh rasa kesenangan tadi. Kemudian kalau kebebasan, Raka merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Bisa jadi seperti itu. Raka udah punya tapi dia mengambil bekal makan temannya. Ternyata dia butuh kebutuhan untuk kalau bekalnya ini aja. Itu alasan kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa setiap orang memiliki hak. Jadi jangan langsung menghadir Raka, kamu nggak boleh ya mengambil bekal makan temanku. Kamu kan udah dibawa bekal sama ibunya. Bisa jadi dia ini butuh kebebasan, butuh bekal yang lain. Bisa jadi kita bisa jadi menurut Raka solusinya seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ini kita punya posisi. Yang pertama itu kita bisa menjadi sebagai penghukum. Kita juga bisa menjadi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kita juga bisa menjadi teman. Kita juga bisa menjadi pemantau. Dan yang terakhir kita bisa menjadi manajer. Apa sih bedanya? Oke. Ketika menjadi guru, penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi kita sebagai penghukum. Misalnya, kamu ya datang terlambat terus, biasanya kamu pulang aja, atau kamu pakai sepatu hitam. Misalnya, kamu tahu nggak sih peraturan di sekolah ini seperti apa? Kenapa kamu pakai hitam? Itu kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu itu gak pakai sepatu putih lana, ibu kecewa sama kamu. Itu kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian kalau teman membuat alasan untuk muridnya, misalnya, ibu tahu nak kamu ada alasan ya pakai sepatu putih ya. Ya udah lah gak apa-apa, besok jangan ulang lagi ya. Itu juga ternyata tidak mendidik Bapak Ibu ketika kita menjadi teman. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir manajer mengajukan pertanyaan. Jadi jangan langsung kita bela Bapak Ibu ketika anak berbuat salah, kita tanya dulu kenapa melakukan seperti itu. Jadi jangan dibela kita tutup-tutupin kesalahannya karena kita posisinya
sebagai teman. Jadi posisi yang paling ideal kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Kemudian ketika murid berkata, kemudian sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Oke, di sini Bapak Ibu kita lihat bersama-sama. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya pembuat orang merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kamu tidak benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Nanti ibu dimarahi loh oleh kepala sekolah. Itu sebagai teman ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, kita tanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi bukan kita yang bertindak Bapak Ibu, biarkan orang yang bertindak. Bagaimana bisa kamu menyelesaikan masalah ini. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini ketika melakukan kesalahan bukan kita paksa, tapi kita tawarkan apa yang dapat kamu perbaiki untuk, bahkan kesalahan aja kita tanya dulu, menurut kamu ini berbuat salah atau tidak? Jadi kita bukan langsung kamu berbuat salah. Kita tanya, kita kembalikan kepada murid, biar murid itu berpikir saya ini bertindak salah atau enggak. Oke, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, kita memiliki 3 ini. Ada yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu identitas dia Bapak Ibu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita validasi tindakan yang salah. Ketika anak berbuat salah, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk memperbaikinya? Kemudian menanyakan keyakinan. Kita kan tadi udah buat kesepakatan kelas. Kita tanya, nilai apa sih yang kalau kita sepakati di dalam kelas? Terus kita tanya juga, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan dari. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, kita hanya perlu 3 ini. Yang pertama kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan tanyakan keyakinan. Jadi 3 itu dengan kata-kata seperti ini. Yang pertama, stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu ketika anak melakukan kesalahan. Dan anak itu pasti punya alasan. Dan setelah anak itu menjelaskan alasannya, kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kapan kamu akan menerapkannya? Mereka akan berpikir ya Bapak Ibu. Ketika kita lakukan secara kontinu, terus menerus, anak itu akan sadar Bapak Ibu. Gak mungkin dia berbuat salah terus, sedangkan dia sudah yakin pada diri sendiri kalau dia bisa berubah.
segitiga restitusi. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bisa diambil kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi setelah kita validasi, kita tanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kesepakatan yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Oke, di sini saya akan sharingnya Bapak Ibu segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi saya harap kita bisa saling sharing apa yang perlu kita berbagi dan apa yang kita
Jadi tidak ada kata terlambat ya Bapak Ibu. Mulai dari besok kita terapkan di kelas kita. Kita sepakati bersama keyakinan kelas seperti apa yang akan kita terapkan, sehingga ketika anak itu berbuat salah, dia sadar melanggar keyakinan apa. Bukan kita menghukum ataupun memberikan konsekuensi, tetapi anak itu sadar dari dalam diri dia sendiri. Ketika kita semua guru matematika, bahasa, ketika semuanya menerapkan seperti itu, mereka akan terbiasa seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin anak itu akan melanggar terus-menerus. Jadi kita bisa mulai dengan membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas tadi, contohnya caranya pertama kita tanya dulu. Kita mau buat peraturan kelas ini, nah coba satu-satu buat peraturannya, kemudian ditempelkan di depan kelas. Yang kayak ada kertas sticky note itu Bapak Ibu. Kemudian kita baca bareng-bareng. Kita ubah dari peraturan kelas itu menjadi kesepakatan, menjadi kalimat yang positif. Dan kita tanya keyakinannya. Kita ketika melakukan tersebut kita yakin nilai kebajikan apa yang akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Ya silakan Bu Esti. Terima kasih Pak. Saya sangat suka dengan semua dari awal tadi. Tadi disampaikan budaya positif yang diharapkan di sekolah ini apa sih? Gitu. Tentunya nyaman ya. Kalau udah nyaman itu kerja apapun enak banget. Ini memang setelah saya belajar dari tadi memperhatikan apa yang disampaikan Bu Ayu selaku narasumber, guru penggerak ini bagus sekali. Saya boleh bertanya gitu, banyak aslinya pertanyaan di hati itu udah banyak Bu Ayu. Iya. Siapa tahu saya menanyakan ini ke yang lain nggak ada, nggak bisa jawab. Siapa tahu di Bu Ayu hari ini bisa menjawab apa yang menjadi mungkin bukan cuma saya, Bapak Ibu guru juga merasakan hal yang sama tadi. Ini, tatkala kita sudah tidak nyaman dengan lingkungan kan susah gitu ya. Untuk bekerja bahkan loyal pun sudah hilang. Untuk loyalitas itu sekarang sudah sangat minim gitu. Karena saya yakin kita bisa melaksanakan begini ini tentunya didasarkan dari hati kita yang loyal akan instansi. Betul. Yang kedua istiqomah yang berkelanjutan. Kalau Bu Ayu tadi melihat saya sedikit video yang terakhir, itu dua anak ini insya Allah saya juga tahu permasalahan dua anak ini. Ada nggak Bu Ayu? Saya bertanya, contoh mohon maaf sekali, saya harus menyebutkan nama anaknya. Gimana caranya kita menangani karena 1039 siswa kita ini tidak semua memiliki pemikiran yang sama dari keluarga yang sama dan lain sebagainya. Tentunya berbeda-beda ini anak kita. Gimana caranya karena tidak sama siswa kita semua ini, cara menghadapi dengan siswa yang benar-benar mohon maaf lebih aktif gitu, contoh maaf deren. Nah, saya tadi katakan istiqomah itu susah gitu. Bahkan kita untuk bertobat, setelah bertobat untuk mati husnul khotimah pun susah gitu ya. Kalau kita benar-benar yakin ya Allah memberikan pada caranya yang benar. Adakah trik khusus untuk menangani di guru penggerak ini, khususnya mohon maaf Bu Ayu pastinya tahu yang bernama Deren. Iya. Baru satu gitu. Karena memang benar-benar Pak Ustadz kayaknya membutuhkan kesabaran. Kita mau dituntut untuk sabar. Iya, benar sekali betul. Nah, mungkin Bu Ayu di sini semoga ketemu jawaban hati baru satu pertanyaan saya Bu Ayu. Banyak banget yang mau saya tanyakan ini. Apa yang sudah diajarkan ke guru penggerak untuk Ibu Ayu dan kawan-kawan, khususnya imbaskan ke kami menangani siswa yang di luar norma. Yang pertama itu, yang kedua mohon maaf Bu Ayu, saya sudah menemukan mungkin 10 lebih siswa. Cuman saya nggak pernah maaf ini di forum anak-anak yang kedapatan mungkin karena saya jalan-jalan iseng saja. Jadi setiap pergantian jam ataupun mungkin pergantian jam olahraga mereka ngumpul di satu ruangan dan merokok gitu. Itu sudah kami dekati, saya pribadi sudah dekati, sudah mencoba berbicara. Tetapi lagi-lagi mungkin mohon maaf, guru bukan salah satu tonggak atau tolak ukur anak kita menjadi sukses. Kalau dalam agama mungkin keluarga terlebih dahulu yang untuk mendorong anak-anaknya menjadi soleh-solehah.
Bu Ayu, menangani dengan anak-anak yang begitu, karena fokus kita ke anak. Dan jujur kalau saya sendirian kayaknya nggak mampu gitu, apalagi kami guru olahraga, woi, wah gitu. Guru olahraga itu ada jujurnya nggak Pak? Kalau suruh kayak Bu Ayu gini kita bisa nggak Pak? Bisa, jujur aja nggak bisa. Jadi terkesan di mata guru dan pimpinan, guru olahraga itu ekstrim dan kasar, bahkan keras. Nah gitu. Sementara yang kita hadapi ini bukan lingkup ruangan yang ada di sini, tetapi kami berdua, khususnya saya dan Pak Weni, Pak Agung, Pak Ayu, menghadapi anak yang di luar lapangan. Mungkin gini, kalau Bu Ayu merasakan mengajar di ruangan dan tiba-tiba kita mengajar di luar lapangan, itu berbeda sekali karakter anak kita. Punyakah Bu Ayu trik itu untuk menangani begitu? Kalau saya banyak, sini kamu salah gitu, Pak Weni sanggup nggak Pak? Kita tanyakan Bu Ayu, semoga ada solusinya Bu Ayu. Kami sangat berharap. Monggo, 3 dulu Bu Ayu, nanti masih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Esti. Saya juga kebetulan mengajar Darren ya. Kita semua punya masalah yang sama terhadap diri. Lalu bagaimana sih sikap kita? Kita sadar Ibu bahwa tadi setiap anak itu pasti memiliki alasan. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Menuntun itu artinya apa? Ibu, kita harus dekat dengan murid. Kita harus tahu dulu bahwa dia itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang tidak bisa kita rubah Bapak Ibu, lingkungan sekitar, keluarga, itu tidak bisa kita rubah. Dan kodrat zaman sekarang berbeda sekali dengan zaman dahulu Bapak Ibu. Kita sadar bahwa zaman dulu kita lihat guru aja takut, kalau bisa saya itu lewat samping daripada ketemu guru, kan takut sekali. Zaman sekarang guru ditabrak, nyelonong, itu sudah kodrat zamannya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan diibaratkan pendidik ini seperti yang disampaikan Bu Yulia, bahwa kita ini sebagai penanam padi, kita menabur benih yang sama, tetapi yang tumbuh itu kan akan berbeda. Jadi kita sadari tugas kita Bapak Ibu, tugas kita adalah menuntun murid sebisa kita, semaksimal kita. Tapi kita nggak bisa memaksakan murid itu harus tumbuh padi seperti apa yang kita inginkan. Murid itu harus berperilaku baik seperti yang kita harapkan. Tidak bisa Bapak Ibu, karena kita punya namanya kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak bisa kita ubah. Kita hanya bisa semaksimal mungkin kita berbuat yang terbaik. Ketika kita sudah berbuat yang terbaik, kita nggak akan menyesal Bapak Ibu, karena kita sudah memberikan yang terbaik. Seperti itu. Kalau seandainya murid itu tidak menjadi seperti apa yang kita inginkan, itu bukan kesalahan kita Bapak Ibu, karena ada kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak bisa kita ubah. Itu. Jadi seperti itu Bu Esti. Kemudian tadi pertanyaan lagi apa ya? Guru olahraga ini. Oke. Anak siswa di kelas dengan di lapangan itu berbeda kan? Iya benar. Guru olahraga. Ya betul sekali, tadi disebutkan bahwa ketika di kelas saya mengajar guru PPKN, anak itu tidak membawa buku paket. Kemudian saya menyuruh anak itu push up. Itu merupakan hukuman yang Bapak Ibu, tetapi berbeda ketika pengajar PJOK atau PEJAS. Anak itu push up, lari, tidak apa-apa. Artinya cara mengajar kita nggak harus seperti saya. Kamu seperti saya, seperti yang saya contohkan. Ada apa? Kamu berbuat demikian. Pakai cara yang Bapak Ibu yakini yang terbaik aja Bapak Ibu, nggak masalah. Yang penting kita punya tujuan yang sama, yaitu ingin memberikan yang terbaik kepada murid kita, pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian untuk menciptakan budaya positif, kita juga harus yang pertama, kita juga harus menciptakan disiplin positif. Ketika kita yakin hal-hal yang kita lakukan ini sudah terbaik, kita mampu melakukannya. Seperti itu Bu Esti. Ada lagi pertanyaan? Ada, belum selesai. Sudah, satu lagi. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Saya benar-benar sudah mulai terbuka. Di sini ternyata ada mungkin satu dua, saya tidak perlu menyebutkan siapa orangnya gitu ya. Kalau mengatakan KST terlalu keras dan kasar, umpamanya begitu, kata-kata itu yang keluar gitu ya. Saya berusaha untuk mengkoreksi diri saya sendiri karena di lapangan terus, dan mana
akhir-akhir ini saya ditugaskan tambahan untuk mendidik anak-anak SD kecil yang mau lomba, di mana waktunya terbatas. Saya hanya tinggal 3 minggu harus menghafalkan 120 gerakan dan harus memodifikasi itu semua dengan tata cara semoga masih bersinggungan, insya Allah masih bersinggungan dengan materi guru penggerak ini, dengan Bu Ayu yang tadi paparkan, dengan cara menanyakan anak, kamu tahu nggak salahnya di mana, dengan tuntutan saya waktu yang sangat mepet untuk melayani anak, agak sulit gitu untuk menerapkan. Nah, kamu salah loh, yang benar begini umpamanya apa? Nah, tahu nggak kesalahannya di mana? Umpamanya seperti itu kayaknya tidak cukup waktu saya untuk melatih 3 minggu itu, karena saya dituntut gimana caranya 3 minggu itu anak lomba membawa nama Bandar Lampung ke provinsi gitu kan, karena masih sangkutannya dengan anak-anak SD. Nah, dari itu terima kasih jawaban Bu Ayu tadi sudah sangat membuka. Berarti saya sekarang bisa berpikir ini yang salah bukan guru penggeraknya, tetapi oknum yang memang tidak suka dengan mungkin 1, 2, 3 guru olahraga, sehingga selalu memandang buruk khususnya di diri pribadi saya, terlalu keras dengan apa yang saya sampaikan. Padahal bukan terlalu keras, ya memang fakta di lapangan begitu gitu. Dan kita menangani anak-anak di lapangan, insya Allah penjas ini mata pelajaran yang paling dicintai anak gitu. Sekalipun keras dicari, Bapak Wedi PPG itu mesti dicari kok semangat. Mana ada Bapak Wedi enggak? Coba guru lain. Matematika udah nggak bisa masuk ilmu ya. Kalau penjas itu enggak. Terus namanya sebenarnya mohon maaf, guru penggerak ini sangat menggelitik hati saya. Gimana caranya saya untuk merubah sistem mengajar saya. Saya selama ini tidak punya jawaban Bu Ayu. Dari Bu Riri Suryani sebagai guru penggerak, bahkan beliau sama dekat dengan saya tidak mempunyai jawaban. Dan Bu Ayu memaparkan ini dari tadi, saya mengamati dan saya belajar di sini, baru saya mendapatkan jawaban. Ternyata guru penggerak ini apa? Gitu. Tetapi di sini juga mensinkronkan dengan berbagai mungkin ada statement rekan-rekan kita atau mungkin maaf stakeholder SMP 1 Bandar Lampung yang mengatakan ABCD dengan saya sangat bukan tersinggung, tapi saya berusaha untuk apa kesalahan di diri saya ini. Sekarang saya sudah menjawab jawabannya dan jawaban saya kesimpulan terakhir saya berdoa. Ternyata yang saya lakukan semoga sudah benar dan penilaian orang itu urusan dia dengan Allah. Saya hanya bisa menyimpulkan itu. Saya terima kasih dengan jawaban Bu Ayu, sangat terima kasih karena ini membuat salah satu yang membuat, mohon maaf Bapak Ibu, kalau sikap saya mungkin awal tahun ajaran baru berbeda total. Drastis perubahan diri saya karena memang mohon maaf ada banyak mungkin statement 1, 2, 3, 4 bahkan banyak gitu ya stakeholder kita yang mengatakan ke diri saya. Saya menggali diri saya. Gimana caranya sih guru penggerak itu sebenarnya apa? Karena saya juga nggak tahu di guru penggerak. Terima kasih atas Bu Ayu jawabannya. Saya sudah tidak akan mengabaikan insya Allah oknum-oknum yang mengatakan ABCD karena oknum-oknum itu juga belum menerapkan apa yang ada di guru penggerak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Lutfi. Kita sepakati bersama ya Bapak Ibu bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk murid kita. Perihal orang lain berkata apa, ya sudah urusan dia dengan Allah. Yang penting kita berproses, guys, Bu Esti. Jadi semisal tadi Bu Esti memberikan statement bahwa kita waktunya sebentar. Bagaimana saya bisa mempersiapkan waktu dengan sebentar? Kita jangan fokus ke hasil, tapi proses. Proses itu yang paling utama, karena proses itu adalah pengalaman yang paling berharga. Jadi jangan fokus ke hasil, kita harus menang. Jadi itu boleh impian dan cita-cita, tapi kita lebih fokus ke prosesnya. Seperti itu. Gini Bu Ayu, masalahnya itu karena kita kan bawa Polresta ya. Ini bukan kemauan saya menang, tapi tuntutan. Iya. Nah itu makanya saya menyeimbangkan antara proses dan hasil, gimana caranya bisa semuanya tercapai. Iya betul sekali. Semangat ya Bu Esti, karena kita juga pasti punya tuntutan seperti guru mengajar nilai nggak boleh di bawah KKN. Itu kan juga termasuk tuntutan ya Bapak Ibu. Kita ini punya PR besar, tapi kita fokus kepada apa yang kita bisa berikan tanpa membuat hal-hal yang
kita mau. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita merespon orang tersebut. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Iya Pak Brian. Iya Pak Brian. Geser soal materi kemana? Hidupin dulu ikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Pemateri. Ada satu hal aja yang ingin saya tanyakan. Tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif ya, budaya positif. Saya sangat tertarik sekali dengan penyampaian yang Ibu Pemateri tadi sampaikan, di mana budaya positif ini tadi sempat saya catat bahwa tujuan utamanya itu adalah salah satunya itu menjadi pribadi berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah salah satu tujuan dari budaya positif seperti itu. Terus tadi setelah saya menyelami materi, menarik sekali, ternyata ada ya namanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Itu ternyata beda. Ada yang negatif, ada yang positif seperti itu. Ternyata setelah saya belajar, dan ini ternyata menarik sekali. Tadi ada bahasan tentang segitiga restitusi juga. Menurut saya ini adalah salah satu hal yang penting gitu ya, dimana tadi kita mulai dari diri kita sendiri. Tapi pada kenyataannya tadi Pak Esti sudah melihat dari segi sudut pandang murid. Saya akan menyampaikan dari segi pandang guru. Kalau misalnya sekarang kita ingin mengadakan penelitian, kita keluar, kita temui beberapa guru, coba kita tanyakan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Saya berani menjamin, meski dari semua 10 orang yang akan kita temui, nggak semuanya bisa tahu tentang hal ini. Berarti kita bisa sepakati bersama-sama bahwa ini adalah materi penting. Benar Bapak Ibu? Benar. Terus yang saya herankan, kenapa materi seperti ini pada saat seminar seperti ini yang diambil hanya beberapa guru aja? Kenapa nggak sampel semua guru supaya guru ini tahu ternyata beda antara hukuman, konsekuensi sama restitusi seperti itu. Satu, terus yang kedua, selama ini kita harus disibukkan dengan perangkat ajar. Ingat perangkat ajar. Perangkat ajar itu ternyata ada nih sisi lain yang ternyata lebih penting dari perangkat ajar. Di mana di sini tujuannya itu membentuk akal anak. Makanya saya sangat apresiasi sekali sama materi ini. Tapi saya jujur ya teman-teman pendidik ya. Saya selama ini bertanya-tanya, ada guru penggerak. Guru penggerak ini ngapain sih? Mohon maaf ya, yang saya lihat guru penggerak ini apa? Apa bedanya guru penggerak dengan guru yang lain? Ternyata saya duduk di ruangan seminar ini, saya mengetahui, oh ini toh yang selama ini dipelajari di guru penggerak. Oh penting kok, efeknya ke saya. Tapi ke guru-guru lain yang tidak ada di ruangan ini, apakah berdampak? Tepuk tangan untuk guru penggerak. Terima kasih Bu Ayu, mungkin itu aja. Jadi garis tanya panjang saya adalah kenapa materi seperti ini tidak kita sosialisasikan ke tempat umum? Karena guru itu kan udah sibuk ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, cari uang. Nggak sempat lagi nih kalau nggak disempatkan waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Brian. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya bagus sekali. Kita terkendala waktu ya Bapak Ibu untuk membuat seminar. Mungkin nanti kita akan agendakan ya Pak Brian. Mungkin dari Pak Brian sendiri bisa memulai menyebarkan informasi ke guru-guru yang misalnya agama satu tim dibuat MBMP agama di sekolah, sebarkan materi yang didapat hari ini, dimulai dari seperti itu. Kemudian mungkin nanti akan dibuatkan jadwal oleh guru penggerak ya kantor untuk materi di sini. Jadi yang memang betul Bapak Ibu, hal yang penting untuk menerapkan karakter, untuk kita sibuk berangkat aja. Tapi ini yang kita terlupakan, bahkan ini kan yang penting sekali untuk bekal anak kita. Kita menerapkan kesadaran diri mereka agar kita bisa menciptakan budaya positif yang ada pada diri mereka sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan? Usul aja Bu. Iya, baik Pak Yubesi. Gimana caranya ini perangkat ajar ini jangan lebih bupekin daripada materi ini? Karena ternyata betul Bu Ayu,
kita itu kalau mau berfokus pada murid, jangan guru disibukkan dengan administrasi. Administrasinya sangat meribetkan. Belum kita lagi masih isi lagi ekin tak, nggak ada ekin apalagi yang lain. Karena ini justru lebih penting untuk ke peserta didik ini benar-benar berpihak. Sementara kalau perangkat ajar yang diguprak-guprak ini berpihak pada diri sendiri. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Betul. Terus belum diributkan dengan yang lain. Kalau memang kesepakatannya ini bagus, semua bisa berjalan, bagus. Tapi tentunya, benar kata Pak Brian, kita bisa menerapkan ke murid. Tapi kadang antara kita aja, mohon maaf, saling sikut menyikut, membang. Karena kesadaran itu tumbuh dari diri sendiri. Saya terbiasa bangun jam 2:30, nggak bisa akan disamakan dengan yang lain bangun jam 7 siang. Kan begitu. Tentunya memang tumbuh dari diri saya. Susahnya itu hidayah datang tadi Bu Ayu. Itulah Bu Ayu, kalau boleh usul. Di sini ada Pak Anton, guru penggerak juga, ada CDB juga. Kami tertarik Pak Anton terus terang. Cuman kalau lingkungan di antara guru juga tidak mendukung, akhirnya membuat kami loyo juga. Itu yang membuat akhirnya baru tahu saya ternyata guru penggerak itu ini kapan bergeraknya. Yang saya lihat hanya itu. Selama ini saya nggak melihat pergerakannya, apa maksudnya, atau mungkin memang diri saya yang sangat minim, sehingganya nggak ngerti apa maksud dan tujuan. Baru ini benar-benar buka otak saya gitu, pribadi saya, pikiran saya, seperti apa yang Pak Brian sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bu Esti. Jadi karena materi di guru penggerak ini sangat menarik ya, untuk Pak Brian, Bu Esti mungkin bisa mendaftar di angkatan 12 agar bisa bergerak dan menggerakkan. Oke, seperti itu. Oke, untuk masalah perangkat ajar itu mungkin masalah kita semua ya Bapak Ibu, tapi itu kan sudah menjadi tuntutan kita sebagai guru. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kan memang dari pusat, dari atasan gitu. Dan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa selain jadi sebenarnya kalau perangkat ajar itu Bapak Ibu, kita kan memang apa yang kita praktekkan. Sebenarnya perangkat ajar itu untuk memudahkan kita sebetulnya. Ketika di situ ada pembukaan, jadi kita tahu step by stepnya. Kita di kelas itu mau ngapain aja, sudah terencana semuanya. Tapi kita disibukkan karena nanti-nantinya itu membutuhkan waktu seperti itu. Padahal sebetulnya perangkat ajar itu juga tujuannya untuk memudahkan kita. Kita ke sekolah, ke kelas itu sudah bawa nih apa ya yang akan kita ajarkan ini. Oh, step pertama pembukaan, doa, absen, kemudian menyampaikan materi tanya jawab, berkutuk, terus kita juga harus ada refleksi. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk memudahkan, tapi pengaplikasinya tetap merepotkan ya, apalagi untuk penilaian. Kadang teori itu memang lebih mudah. Iya, semangat Bapak Ibu untuk kita semua. Tujuan kita mulia karena tidak semua bisa menjadi guru. Guru itu tugasnya berat ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak Wel. Ini guru olahraga lagi pada ngomong. Ini ada curhatan studi kasus dari guru bahasa Inggris ya. Ini saya mau menanyakan karena lagi bergerak ya, guru bergerak. Ada sebagian anak dan bukan sebagian anak, tapi seluruh lah. Ketika pelajaran olahraga itu belum muncul, belum dijadwal, maksudnya belum mulai, itu anak-anak udah pakai baju olahraga semua. Tapi ketika pelajaran sudah selesai, mau pelajaran misalnya yang lain, PPKN, bahasa Inggris, itu ganti bajunya susah. Itu gimana? Sedangkan ada guru yang bilang, oh ini harus ganti dulu, segala macam nunggu. Ujungnya kepotong setengah jam, segala macam. Itu bagaimana? Oke, terima kasih Pak Wali atas pertanyaan. Mungkin bisa disiasati dengan kesepakatan kelas tadi Pak Wali. Jadi buat kesepakatan anak-anak, bagaimana kalau kita ganti bajunya nanti setelah Bapak masuk dulu.
Oke, itu bisa disepakati ya Bapak Ibu, dibuat aja kesepakatan bersama sehingga anak-anak itu tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Mungkin jam mengajarnya dikurangi 15 menit untuk mereka salin sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya. Saya sendiri guru yang menerapkan kesepakatan bahwa anak itu harus berganti pakaian dulu Pak, dan harus berpenampilan rapi. Jadi ketika anak itu belum ganti, ya saya persilahkan untuk ganti baju terlebih dahulu seperti itu. Tapi saya hanya menyimpan 1 atau 2 anak aja sih yang seperti itu. Oke, Mr. Anton mengajar kelas 7 ya Mr. Ya Bapak, ini tugas kita bersama ya Bapak Ibu, semangat untuk kita semua. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Satu orang yang bisa memberikan refleksi atas kegiatan kita pada hari ini, apa yang telah didapat dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, saya persilakan siapa yang ingin menyampaikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari kegiatan hari ini yang bisa saya dapatkan itu berbagai macam hal ya, hal baru yang tadinya mungkin saya tidak tahu, menjadi tahu dari apa itu segitiga restitusi, lalu perbedaan antara peraturan, keyakinan dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih meningkatkan lagi kedisiplinan terhadap siswa, yang pasti dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau misalkan diri kita tidak melakukan, bagaimana kita akan menerapkan atau memberikan keyakinan kepada siswa gitu ya. Jadi mungkin seperti itu saya, dan mungkin seminar-seminar seperti ini lebih sering diadakan lagi ya. Jadi agar pemikiran guru-guru ini terbuka akan berbagai hal baru. Jadi budaya positif di sekolah ini lebih baik lagi untuk ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksinya Bapak. Oke, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk mendengarkan saya berbagi materi yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita implementasikan ya Bapak Ibu. Itu adalah poin utama. Kita dapat menerapkan ya Bapak Ibu, menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan tepuk tangan. Terima kasih narasumber Ibu Ayu SPD GR yang sudah menyampaikan budaya positif pada seminar pada pagi hari ini. Tentunya sangat, kalau bagi diri saya pribadi sangat bermanfaat sekali. Begitu juga kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga ke depan sekolah kita harapannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa kompak lagi gurunya. Karena betul-betul ternyata guru penggerak ini memang suruh berpihak pada murid. Saya agak ada bangganya sedikit Bu Ayu. Dari dulu berarti saya sudah berpihak pada murid. Sekarang saya patah berpihak pada diri saya sendiri. Insya Allah dari ilmu yang saya dapat sebenarnya sangat bermanfaat sekali. Nanti saya coba akan kembali lagi seperti diri saya yang sebelumnya. Tentunya untuk pribadi saya juga mengajak kepada kawan-kawan, rekan guru, Bapak Ibu guru yang lain, semoga apa yang sudah disampaikan Bu Ayu ini tentunya pertama menjadi amal jariah beliau. Nanti di yaumil akhir beliau setidaknya pahalanya bisa menumpuk. Begitu juga dengan kita yang mengimplementasikan nanti ke lapangan, langsung praktek kepada anak-anak, insya Allah juga menjadi amal jariah kita semua. Baik Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, Ibu moderator yang kami banggakan, tibalah kita di penghujung acara pada seminar pagi hari ini, budaya positif
Bandar Lampung. Saya selaku MC tentunya banyak salah. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Karena kata Islam, orang yang banyak dosa yaitu orang yang banyak berbicara. Sekian dari saya akhiri. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertugas kembali.